could you be the one? Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya bernama Liza Mafuzana dan ada sahabat saya Alilal Hamdi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori kami yang berjudul landasan teori utang luar negeri. Yang pertama akan dijelaskan oleh sahabat saya Alilal Hamdi. Kepada Alilal kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Adapun pengertian utang luar negeri secara teoritis, utang luar negeri dapat diterangkan melalui pendapatan nasional. Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Utang luar negeri juga dibutuhkan untuk menutupi 3 defisit, yaitu kesenjangan investasi, defisit anggaran, dan defisit transaksi berjalan. Ditinjau dari kewajiban pengembaliannya, utang luar negeri mempunyai 2 bentuk pemberian, grant dan pinjaman luar negeri loan. Meskipun kedua bentuk ini memiliki syarat-syarat pengembalian yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat antara bentuk pinjaman dan pemberian. Negara debitur akan lebih mudah memberikan dana secara cuma-cuma kepada negara memiliki ikatan kuat dan cukup lama dalam utang piutang. Keamanan dan politik juga terkadang menjadi faktor pertimbangan pemberian dana oleh negara debitur. Tidak semua pinjaman tersebut diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk pemberian tenaga ahli ataupun dalam bentuk barang. Macam-macam utang luar negeri. Utang luar negeri di negara berkembang umumnya dibedakan menjadi 3, yaitu pertama pinjaman resmi, yang kedua kredit ekspor, dan yang ketiga pinjaman swasta. Menurut Sukirno 2002 dalam Harhab 2007, ditinjau dari segi manfaat, terdapat 2 peran utama utang luar negeri lain, yaitu pertama untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing, kedua untuk mengatasi kekurangan tabungan. Peran tersebut diharapkan bisa diatasi dengan pengajuan utang luar negeri. Hal itu disebut dengan masalah jurang ganda. Ditinjau secara teoritis, masalah utang luar negeri dapat diterangkan melalui pendekatan pendapatan nasional. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara, utang luar negeri berguna untuk menutupi 3 defisit, yaitu yang pertama kesenjangan tabungan investasi, yang kedua defisit anggaran, dan yang ketiga defisit transaksi berjalan. Hubungan defisit yang dijelaskan dari Basri 2004 dalam Harhab 2007 dengan menggunakan teori De Gaap model yang diperoleh dari persamaan identitas pendapatan nasional adalah: 1 dari sisi pengeluaran, yang mana produk domestik bruto sama dengan total konsumsi masyarakat ditambah investasi swasta ditambah pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah dengan ekspor barang dan jasa dikurang impor barang dan jasa. Kemudian dari sisi pendapatan, yaitu produk domestik bruto ditambah sama dengan total konsumsi masyarakat ditambah tabungan pemerintah, kemudian ditambah lagi dengan penerimaan pajak pemerintah. Jika kedua sisi identitas pendapatan nasional digabungkan, maka akan diperoleh yaitu defisit transaksi berjalan sama dengan kesenjangan tabungan investasi ditambah defisit anggaran pemerintah. Hubungan antara utang luar negeri dan ketiga defisit tersebut diperlihatkan dengan menggunakan persamaan identitas neraca pembayaran, yang mana yaitu utang pada tahun pertama sama dengan defisit transaksi berjalan pada tahun pertama ditambah pembayaran beban utang bunga amortisasi pada tahun pertama, kemudian dikurangi arus masuk bersih modal swasta pada tahun pertama, kemudian ditambah dengan cadangan otoritas moneter tahun pertama, kemudian dikurangi lagi dengan arus masuk modal bersih jangka pendek seperti capital fix dan lain-lain pada tahun pertama.
dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rizal Hamdana. Baik. Poin 2 adalah produk domestik bruto, yaitu nilai barang dan jasa akhir selama kurun waktu tertentu dalam suatu perekonomian. Itu menurut pendapat dari Mankiw dalam Fatmawati pada tahun 2015. PDB juga merupakan salah satu pengukur kemampuan suatu negara untuk dapat memproduksi barang dan jasa dalam setahun, diwujudkan oleh faktor-faktor dalam negeri baik dari warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. PDB dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu PDB atas dasar harga berlaku atau PDB nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun pula dinilai dari sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Yang kedua ada PDB atas dasar harga konstan atau PDB real, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun tertentu digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan kenaikan output per kapita, di mana teori tersebut harus meliputi pertumbuhan PDB dan teori mengenai pertumbuhan penduduk untuk menjelaskan output per kapita. Menurut Dumayri pada tahun 1995, dalam Paulsena pada tahun 2014, dalam melihat PDB terdapat 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga ada pendekatan produksi. Berdasarkan penggunaan dan pengeluaran PDB dapat dikelompokkan menjadi 6 komponen. Yang pertama ada pengeluaran konsumsi, yang pertama ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua ada pengeluaran konsumsi pemerintah, yang ketiga ada pembentukan modal tetap produk domestik bruto, yang keempat ada perubahan inventory, yaitu perubahan stok dihitung dari produksi domestik bruto hasil penjumlahan nilai tambah bruto, yaitu bruto sektoral dikurangin dengan komponen permintaan akhir yang lainnya. Yang kelima ada ekspor barang dan jasa, yaitu ekspor barang yang dinilai menurut harga free on board. Dan yang terakhir ada import barang dan jasa, yaitu import barang dinilai dari cost insurance freight. Yang poin ketiga ada penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan pembiayaan luar negeri paling potensial dibandingkan dengan sumber pembiayaan luar negeri yang lainnya. Menurut Yati pada tahun 2007, dalam Lubis 2015, secara konseptual investor asing memilih melakukan investasi asing langsung dibandingkan dengan bentuk modal lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi dari negara yang menerima investasi asing langsung. Hal tersebut juga dengan pull factor merupakan kondisi dan strategi dari penanaman modal asing atau pull factor. Poin keempat ada jumlah uang beredar, yaitu cadangan set yang digunakan untuk keperluan dalam bertransaksi. Jumlah uang beredar di negara-negara berkembang tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan yang ada di negara-negara berkembang. Yang kelima ada kurs. Kurs adalah pertukaran dua mata uang yang berbeda. Kurs pun dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu kurs dibeli menggunakan apabila bank atau money changer membeli valuta asing. Yang kedua, kurs dijual digunakan apabila bank atau money changer merupakan menjual mata uang valuta asing. Dan yang ketiga ada kurs tengah, yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli. Baiklah, cuma itu yang dapat kami berdua sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ada yang kurang mengerti, boleh tanya langsung kepada kami, kepada teman-teman, kami mohon kritikannya, dan kepada dosen mohon bimbingannya.